Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shahibil maqam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Ayyuhal jumhurul karim, ismil kamil Muhammad Maulana Restu, jitu min Bogor. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam sebuah materi, yaitu qawaid dasar. Qawaid itu suatu istilah yang digunakan, yang di dalamnya itu ada dua macam. Yang pertama nahwu, yang kedua shorof. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang qawaid dalam arti nahwu dan shorof secara mendasar. Kenapa secara mendasar? Karena kelas ini dikhususkan bagi mubtadiin, kami khususkan bagi para pemula. Nah, di dalam nahwu dan shorof, kunci utama atau kajian utama yaitu kalam. Al-maqsud fi ilmi nahwi wal kalam. Kalam itu istilah dalam bahasa Arab yang ketika kita tarjim atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat. Kita bisa membedakan antara kalam dan kalimat. Secara aslinya itu sama, cuman istilah atau bahasa saja yang berbeda. Kalam, kalimat. Saya beri contoh seperti ini. Ja'a Ahmad. Ahmad telah datang. Kata Ja'a Ahmad itu adalah kalam. Kata Ahmad telah datang itu adalah kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Cabang ilmu qawaid ini sangat penting sekali untuk dipelajari oleh adik-adik semuanya, terutama bagi adik-adik yang ingin memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Ketika adik-adik sudah bisa menguasai ilmu qawaid ini, yang pertama adik-adik bisa membaca teks Arab, baik ada harkatnya maupun gak ada harkatnya. Yang ada harkatnya mungkin adik-adik sudah bisa baca teks Arab tersebut. Nah, akan tetapi ketika kita sudah menguasai ilmu qawaid ini, kita bisa membaca teks Arab yang tanpa harkat, bahkan membaca teks Arab yang sudah ada harkatnya, dan kita bisa mengkoreksi sendiri apakah harkatnya itu sudah lurus, sudah benar ataupun masih salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara bahasa Arab, maka secara otomatis pembicaraan kita itu akan terkontrol. Nah, ilmu qawaid tersebut akan membimbing ucapan-ucapan yang akan keluar di mulut kita, khususnya ucapan bahasa Arab. Nah, yang ketiga, dengan menguasai ilmu qawaid tersebut akan membuka cakrawala ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain bisa didapatkan ketika kita menguasai ilmu nahwu dan shorof. Jadi nahwu dan shorof atau qawaid ini merupakan suatu jembatan, suatu wasilah perantara untuk mendapatkan dan mempermudah ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dengan menguasai ilmu qawaid ini, kita bisa membaca ilmu fiqih, kita bisa membaca ilmu faraid, kita bisa membaca ilmu astronomi, bisa membaca ilmu balaghah, ilmu mantik dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan shorof itu adalah kalam. Nah, maka kita harus mengetahui cara membuat kalam, apa kalam itu sendiri dan cara membuat kalam. Nah, kalam itu tadi sudah dikatakan bahwa kalam dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Kalimat itu perpaduan dari berbagai kata, dan kata perpaduan dari berbagai huruf. Begitupun kalam. Kalam itu perpaduan dari berbagai kalimat, dan kalimat itu perpaduan dari berbagai huruf. Jadi istilah kalam dan istilah kalimat itu
sama saja, hanya berbeda dalam segi bahasa. Cara menyusun kalam. Nah, cara menyusun kalam itu harus terkumpul komponen-komponennya. Di antara komponen penyusun kalam, yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Yang dimaksud dengan isim adalah kata benda. Kata benda itu segala sesuatu yang terlihat oleh kita, itulah kata benda. Nah, itu semuanya isim. Kemudian segala sesuatu yang memiliki nama, nama itu adalah isim. Kemudian kalimat fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Simpelnya aktivitas-aktivitas kita itu adalah fi'il. Dan terakhir adalah huruf. Huruf itu simpelnya adalah pelengkap. Selain isim dan fi'il adalah huruf pelengkap. Pelengkap dalam penyusunan sebuah kalam. Jadi kalam itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Adapun teknisnya bisa isim dan fi'il, bisa fi'il dan huruf, bisa fi'il dan huruf, bisa isim dan isim, bisa fi'il dan isim. Artinya orang